saja. Menghafalkan bagus, tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang kita lakukan atas nama Allah, kita dipuji tidak terbang, dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuman sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah, bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan, tidak mungkin ada permusuhan, tidak mungkin ada orang menghina orang lain, tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain, tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan, gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal Bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe. Kalau saya punya waktu, saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata. Cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama. Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka. Justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan. Bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar, kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya. Betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha, tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah nggak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul nggak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak, ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau nggak surga, neraka. Oke, baik kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi, kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama, reward motivation. Motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah. Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk nggak 2 kategori motivasi yang rendah ini? Masuk nggak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya, kenapa Anda sholat? Jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang, kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar, itu saja. Naik atau kelasnya. Sekarang saya butuh sholat.
Karena sholat bagi saya bukan sekedar menyehatkan nafas, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak saya, tetapi secara spiritual, sholat membawa kedamaian pada saya. Kan harusnya ada di level itu, harusnya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ada orang menjawab kenapa Anda sholat itu wajib. Tidak, tetapi sayang sekali kalau sudah umur puluhan tahun, belajar agama, belajar sholat, levelnya masih di kesadaran itu. Kok tidak mau naik gitu? Yuk, sekarang lihat sekarang saya. Ada yang namanya need motivation. Motivasi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta atau senang. Saya kira, kalau orang melakukan sesuatu di motivasi yang paling tinggi ini, apapun yang dilakukan pasti berkembang. Kita punya karyawan. Ada kita kerja. Takut kan? Takut kan? Ada kita kerja. Karena pengen dapat uang banyak kan? Begitu kita nggak ada, dia itu suka-suka dia. Coba bayangkan, kita saja punya perusahaan, punya karyawan level yang semacam ini. Melakukan pekerjaan karena kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Rugi nggak kira-kira? Hancur nggak perusahaan kita? Coba sekarang punya karyawan di level kesadaran need. Saya itu bekerja Pak, karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya diberi keahlian ini oleh Allah. Saya percaya itu rencana Allah. Maka saya bekerja di perusahaan Bapak dengan peran ini. Karena saya percaya ini jalan terbaik bagi saya. Saya butuh untuk mengeksistensikan diri saya dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi orang yang berguna Pak dalam kehidupan. Keren gak kalau jawaban begitu? Keren gak kalau jawaban begitu? Maju gak perusahaan kita? Maju. Makanya di negara-negara yang beradab, kalau orang dites pekerjaan, dikasih tes psikologi, yang dites itu ini, kalau dia masih di level 1 dan 2, gak diterima. Tapi kalau udah masuk level 3, dia ingin eksistensi dirinya diakui. Dia ingin keahliannya diterima. Dia ingin menunjukkan dirinya. Kalau dirinya itu, dia sudah butuh. Masuk level yang terakhir, cinta. Wah, sudah keren. Pertanyaan saya, yuk kita jawab sekarang. Betulkah kita